Assalamualaikum Sobat Soso, balik lagi di channel aku, Dia Puspa Dewi. Oke guys, sesuai dengan judul, aku mau sharing tentang pengalaman melahirkan VBAC aku. Bagi kalian yang mau tahu ceritanya, tonton sampai habis ya. Tapi jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku. Jadi guys, 2 bulan yang lalu, tepatnya 2 November 2021, aku melahirkan anak kedua dengan cara per vagina atau lahiran normal. 1 minggu sebelum aku lahiran itu, tepatnya tanggal 26 Oktober, pulang ngajar itu sekitar jam 11-an, aku pas di kamar mandi itu keluar lendir-lendir gitu guys, disertai cairan gitu agak lumayan banyak ya. Pas aku search di Google itu kan, kalau misalkan di hamil tua keluar lendir itu normal ya, hal yang biasa gitu. Jadi aku nggak terlalu worry dan ya udah biasa aja gitu ya. Abis itu pas hari Kamisnya Selasa, Rabu, Kamis, itu 2 hari setelah itu aku cerita tuh ke sepupu-sepupu aku kalau misalkan setiap hari ini aku selalu ngeluarin cairan. Aku sampai pakai pembalut saking banyaknya, selalu ada gitu loh. Setiap aku ke kamar mandi buang air kecil tuh selalu basah. Aku ceritalah ke sepupu-sepupu, dan salah satu sepupu aku itu ada yang seperti itu, dan ternyata dia pas cek ke bidan itu air ketuban yang rembes. Udah dong, pas ngedengar kayak gitu langsung parno dan langsung pergi ke bidan terdekat. Karena takut kan kalau misalkan itu air ketuban, itu aku udah 2 hari, udah 3 harian udah keluar terus gitu, takutnya malah kering di dalam. Ya udah, langsung ke bidan terdekat, dicek, ditensi dulu, biasa ditanya berapa weeks dan segala macam. Pas dicek dalam itu belum ada pembukaan sama sekali, itu masih kuncup banget, belum ada jalan lahir. Tapi bidannya itu mengiyakan kalau itu KPD, air ketubannya rembes katanya Bu gitu. Nah, bidannya itu ngerujuk aku ke rumah sakit terdekat, rumah sakit yang kerja sama bidannya itu. Tapi akunya nolak, kan dimintain persetujuan gitu ya, kertas persetujuan, kalau misalkan aku nolak buat dirujuk ke rumah sakit itu gitu. Aku pengen ke rumah sakit tempat aku kontrol seperti biasa setiap bulannya. Ya udah, pulang dari situ, pulang dari bidan, pulang ke rumah langsung packing baju aku, baju suami. Kebetulan buat bayi kan emang udah di packing dari jauh-jauh hari. Udah pulang, suami datang langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit langsung ke IGD dong. Aku udah mikirnya, wah kayaknya bakal disesar di malam itu gitu. Kayak yang bakalan langsung ada tindakan gitu kalau misalkan itu beneran ketuban. Tapi ternyata pas dicek lagi sama si perawat di rumah sakit ini, diceknya itu pakai kertas lakmus guys. Itu jadi kertasnya itu bisa tahu kalau misalkan itu cairan ketuban atau bukan. Pas dicek pakai kertas lakmus, itu ternyata bukan ketuban guys. Kata perawatnya itu cuma keputihan biasa dan itu normal katanya. Tapi kok kata aku itu keputihannya banyak sus, sampai yang setiap hari ada, setiap buang air kecil tuh selalu ada. Iya memang ada yang kayak gitu Bu, katanya gitu. Ya udahlah, kata susternya, aku disuruh pulang lagi, kayaknya ini masih aman, ketuban juga masih ada katanya gitu kan. Ya udah, malam itu aku disuruh pulang lagi ke rumah. Nah, 2 hari setelah itu, kan itu hari Kamis ya, Jumat Sabtunya itu kan jadwal kontrol ke dokter biasa aku kontrol ya di rumah sakit. Ternyata pada saat itu dokternya nggak praktek. Padahal aku pengen banget USG biar lihat ketubannya itu masih ada atau enggak gitu. Takutnya pas hari Kamis dinyatakan masih ada, selama Kamis, Jumat, Sabtu itu takutnya bener-bener rembes gitu. Aku khawatir. Jadi dari rumah sakit tempat aku kontrol itu dokternya nggak praktek. Coba cari ke deket situ yang dulu aku pernah USG 4 dimensi pas ya hamil Yazid, ternyata tutup juga.
dan akhirnya ke Halo Bumil, tapi itu sorenya. Jadi pas pulang dari rumah sakit cari lagi tempat lain ternyata tutup. Akhirnya aku belanja dulu dan semangat banget buat sekalian power walk gitu ya. Semangat banget itu power walk sampai sejaman gitu ya. Nah, pas ketemu dokter di USG, dicek, kata dokter, alhamdulillah ketubannya masih cukup Bu, tapi sudah mulai keruh, sudah mulai ya. Itu usia 38 weeks sudah mulai keruh katanya. Terus berat badan janinnya itu udah 3,2. Aku kaget dong, soalnya 2 minggu sebelumnya itu baru berapa gitu ya, nggak dalam waktu 2 minggu itu naiknya hampir 1 kilo, dan itu buat aku yang kaget gitu guys, karena dokter aku bilang jangan terlalu besar, jangan melebihi kakaknya dulu ya, Z 3,3, jadi aku nggak boleh lebihin dari itu. Sedangkan aku nggak tahu kan lahirannya kapan gitu, takutnya kayak ya Z pas usia kehamilan 40 ke atas gitu. Ya udah, aku pulang. Dan hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin itu aku aktivitas kayak biasa, dan udah mulai ada kontraksi palsu gitu. Pas hari Selasa itu pagi udah mulai kontraksi, kan aku pakai aplikasi untuk menghitung kontraksi gitu kan, jadi ketahuan tuh. Mulai kontraksi ada tuh pagi, tuh ke siang juga ada, tapi enggak yang intens, waktunya juga masih yang acak gitu kan. Udah aja kayak biasa, aku masih ngajar, siangnya aku masih beli sayur, mau niat masak nanti sorenya. Ya udah pas ba'da asar kayaknya ya, tuh aku kontraksi pakai aplikasi ya, itu kontraksi 4 menit sekali, dan itu kok kata aku udah 1 jam itu aku kontraksi rutin 4 menit sekali. Ya udah masih bisa aktivitas tuh, aku coba jimbol gitu atau ngerjain yang lain biar nggak terlalu berasa. Nah, pas udah abis maghrib tuh, aku sengaja nggak langsung bilang ke suami tuh pas jam 3:30 itu, biar dia kerja kayak biasa, nggak panik gitu. Aku bilang kalau misalkan kontraksi aku udah rutin, tapi mungkin dia nggak ngerti kalau misalkan kalau udah rutin itu memang udah tanda-tanda mau melahirkan. Ya udah, aku aktivitas kayak biasa. Pada maghrib itu udah 3 menit sekali kontraksinya, dan durasinya udah lama. Udah, suami datang, aku udah kontraksinya udah nggak kuat. Terus langsung packing, langsung naik ke mobil, langsung pamit. Dan ibu aku itu nggak ikut, jadi cuma sama suami. Langsung pamit, langsung ke rumah sakit, dan alhamdulillah di jalan itu lancar guys, lancar jaya. Nah, dalam perjalanan itu setiap kontraksi aku pasti ngeluarin cairan. Dalam hati kayaknya ini ketuban deh, soalnya setiap kontraksi itu keluar dengan sendirinya, nggak bisa aku tahan, dan itu banyak. Untungnya aku pakai pembalut yang besar, yang panjang gitu, yang pembalut untuk setelah persalinan. Nah, udah ke IGD masih kayak ditanya-tanya dulu kan, ngisi form dulu, dicek tuh. Pas dicek, ternyata kata susternya itu, Bu, ini baru pembukaan 2. Guys, bayangin, pembukaan 2, dan menurut aku itu kontraksinya udah lumayan sakit banget. Tapi ternyata itu baru baru pembukaan 2. Itu yang bikin aku pikirannya kemana-mana, kayak yang aduh, bisa nggak ya normal gitu. Tapi pada saat itu aku nggak mau ngucap yang kayak udah deh sesar aja gitu, belum, masih kuat nahan. Tapi sebelum itu tuh kan susternya ngelihat di pembalut aku itu ketubannya ternyata udah hijau banget. Susternya sampai yang kaget, ibu ini ketubannya warna hijau dari kapan?